البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Soal lakum ma huwa taqlid? Ittaba'u man laysa qadahu hujjah بغير حجة ضروري بقيد اتباع من ليس قاله حجة بغير حجة. لماذا؟ لأن اتباع من ليس قاله حجة بحجة ليس تقليدا، إنما هو اتباع. طيب تقليد هو sifatu madhin am sifatu sifah madmumah atau sifatu dham. Dakfure at-taqlidu sifatu madhin am sifatu dhammin. ikhtar bainahuma ya Furih, sifatu madhin am sifatu dham. Baik, Furih ma yadri. Handalah. Handalah ma yadri dan ma yadri lughat al-Arabiyyah. Anta Ismail, sifatu dham, sifat madmumah, sahih. Taklid sifatu dham, ay sifat madmumah, laysa sifatu madhi. Lianna asal taklid wa min sifatul kufar, min sifatul munafiqin. Taklid al-akhdhu. Baik, al-akhdhu biqaul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi hal yusamma taqlidan? Al-akhdhu biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi'lihi hal yusamma taqlidan? Ibrahim anta? La mada? Idan mada? Ittiba' sahih. La yusama taqlidan wa yusama madza? Ittiba'. Al-akhdhu bi ijma'i sahabah
atau al-akhdhu bil ijma' as-salaf. Idza ajma'a as-salaf ala kadza nakhudhuhu. Hal yusamma taqlidan anta Abdul Namir. ليس ماذا؟ إذن ماذا؟ اتباع. إذا سألنا عالما ثم ذكر حكما مع دليله هل يسمى التقليد؟ لو سألنا عالما من العلماء ثم ذكر حكما مع دليله هل يسمى التقليد؟ أنت لماذا؟ كيف؟ karena ittiba' dalil. Baik. La yusamma taqlidan. Lianna dzakara hukman wa dzakara dalil. Inama huwa yakhud bid dalil. Qala rahimahullah ta'ala mawadi'ut taqlid. Yakunu taqlid fi mawdi'aini. Artinya boleh taklid dalam dua tempat, dua permasalahan, dua kondisi. Sebenarnya di sini yang awal bukan taklid karena soal ada fikir. Al-awwal an yakuna al-muqallidu 'amiyan la yastati'u ma'rifat al-hukmi bi nafsihi fa farduhu taqlidu. Sebenarnya bukan taklid tapi as-su'al wal ittiba'ud dalil. An yakuna al-muqallid 'amiyan. Boleh taklid dalam dua kondisi, dua keadaan, dua tempat. Yang pertama, seorang muqallid ini 'amiyan. Orang 'ami, bukan thalabul ilm. Kita ini pun masih 'ami sebenarnya. Yang sudah tiap hari berangkat ini masih 'ami kategorinya. Kategorinya masih 'ami. Sebenarnya kita masih kedudukannya begitu, masih rendah. La yastati ma'rifatul hukmi bi nafsihi, yang mana dia tidak mampu untuk mengenal hukum dengan sendirinya. Hukum kada enggak tahu, hukum kada enggak tahu. Banyak hukum-hukum tidak tahu, ini 'ami. Fa farduhu taklid, maka kewajiban bagi dia taklid. Sebenarnya bukan taklid. Kewajiban bagi dia adalah soal ahli ilm. Begitu. Kewajibannya adalah soal. Diqali ta'ala fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini. Perintahnya bukan qadidu, tapi fas'alu. Sehingga wallahu a'lam. Sehingga ya di sini maksudnya kewajiban dia taklid. Maksudnya bukan taklid. Sebab ketika dia bertanya tentang suatu hukum pada ahli ilm, dia sudah memenuhi perintah Allah Ta'ala. Penamaan taklid min bab mujawazah. Menjawab apa? Mujawazah wa tawassu'. Fil asal, pada asalnya, pada hakikatnya dia bukan taklid. Bukan taklid. Karena soal ahli ilm kemudian al-akhdhu bid dalil ini adalah keluar dari kategori taklid. Syekh Mubil dalam rahmat ta'ala dalam satu permasalahan mengatakan la yuqaliduni ila saqit. Tidak taklid kepada aku menjadi orang yang rendah. Terus bagaimana supaya kita tidak taklid? Qala is'ali 'anid dalil. Nah, ini. Supaya keluar dari taklid gimana? Dia mengatakan is'alni 'anid dalil. Tanya kepadaku tentang dalil permasalahan. Begini-begini aina dalil. Begini aina dalil. Nah itu. Berarti seseorang ketika
bertanya kepada ahlul ilm dan dia telah menerangkan dalil tentang permasalahan tersebut, ini sebenarnya bukan taklid. Bahasa taklid mimbab mujawazah. Sebab kalau dia taklid artinya tidak terpuji. Tapi ketika dia telah bertanya kepada ahlul dzikr, maka ini bukan taklid. Taklid itu adalah mengikuti seorang yang bukan hujjah tanpa apa? Hujjah. Kalau kamu mengikuti seseorang, artinya bertanya tentang suatu hukum, dia menjawab dan kemudian dalil yang menunjukkan hukum tersebut kagak. Ini bukan taklid, khalas, keluar dari taklid. Kecuali kalau Salman cerita sendiri, tiap hari dibilangi susah. Jangan cerita sendiri, Salman. Kemarin kamu suruh baca di sini kan, nggak bisa kan kamu, ya? Sampai 1 jam. Tuh, akibat kalau kamu nggak nurut nasihat guru gitu. Coba aja sih kalau kamu nggak percaya, suruh baca lagi di sini. Surat yang sama pula. Dengarkan aku ya itu. Kalau kamu nggak nurut, dinasehati guru, bahaya. Nasihat yang bagus. Fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Soal ada ilmu. Soal ada ilmu. Ada dzikir, ada kitab was sunnah. Ketika seorang telah bertanya kepadanya dan dia menjelaskan satu hukum bidalil, ini bukan taklid. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan dalil. Kecuali dia menyebutkan satu hukum saja kemudian tanpa asas, tanpa dalil, tanpa apa, yang penting ngikut aja. Nah ini namanya bisa dikatakan taklid kalau begitu. Wa yuqalidu afdala man yajiduhu ilman wa wari'an. Seseorang ami mengikuti orang yang lebih afdal, orang yang dia dapati yang paling afdal di antara para ulama secara ilmu dan wara'. Tapi yang namanya ami untuk membedakan seperti itu berat. Kecuali apa namanya? Telah masyhur di zaman tersebut, seperti misalkan ada ucapan Abdurrahman al-Mahdi, a'immatun nas fi zamanihim arba'ah. Nah, ini udah jelas. Tapi yang namanya ami gimana bisa membedakan ini yang paling afdal, ini tidak. Fa in tasawa indahu isnan khayyara bainahuma. Jika ada dua orang alim statusnya sama, kedudukannya sama, maka orang am ini diberi pilihan bainahuma. Wallahu a'lam. Seperti ini. Ini susah prakteknya. Yang jelas permasalahan yang pertama ini bahwa seorang alim ketika bertanya pada seorang alim dan telah diterangkan hukum dan dalil, maka bukan taklid. Karena dia telah memenuhi perintah Allah Ta'ala, fas'alu ada dzikrin kuntum la ta'lamun. Adapun taklid itu asal mengambil, enggak ada hujah, yang penting nah itulah taklid. Asani an yaqa'a lil mujtahidi hadithatun taqtadil fawriyata la yatamakanu minan nadhar fiha fayajizu lahu taqlidu hina idin. Permasalahan yang kedua adalah terjadi bagi seorang mujtahid suatu kejadian
Artinya seorang mujtahid ditanya suatu permasalahan, taqtadil fauriyah, yang mana permasalahan ini, kejadian ini mengharuskan segera untuk dijawab. Ya, karena permasalahan yang penting dan segera harus dijawab permasalahan ini. Wala tamakanu minan nadhar fiha, dan dia tidak punya kemampuan untuk meneliti masalah tersebut. Tidak punya apa tadi? Husain sama? Berarti Anda mengikuti kita. Pasti tidak punya kemampuan meneliti permasalahan tersebut. Ya, berarti Anda perhatian. Kalau yang tidak perhatian nggak tahu. Karena masalahnya mendadak. Masalah mendadak, permasalahan sesuatu yang mendadak mengharuskan untuk segera dijawab, sedangkan dia tidak punya kemampuan untuk meneliti masalah itu. Gimana masalahnya? Maka di saat tersebut, karena dia harus berfatwa, karena dia harus memberikan jawaban, fayajuzu lahu taqlidu hina idin, maka dia boleh taklid. Misalnya, maksudnya di sini bentuknya seseorang alim ditanya tentang masalah-masalah, kemudian dia mengatakan dia wukuf, dia mendapati suatu qaul ulama terdahulu, pendahulunya, qala Syekhul Islam yara kada. Nah, itu maksudnya. Paham? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan yara kada. Misalnya ditanya tentang masalah tawaful haid, tawaf al-haid, tawafnya seorang haid. If'ali ma yaf'alul hajj ghairu ala tatufi bil bait. If'ali ma yaf'alul hajj. Ini dilarang, orang haid dilarang tawaf di Ka'bah. Tapi ada soal. Ini perempuan haid, ya. Sementara kalau tidak tawaf, rombongan sudah pulang. Tertinggal rufqah, tertinggal rombongan. Dia mau sama siapa? Ya. Dan sebagainya. Maka bagaimana keadaan yang demikian? Darurat yang luar biasa. Apakah dia tetap tawaf atau tertinggal rombongan, rufqah dan sebagainya? Misalnya dalam tersebut, Syekhul Islam Taimiyah melihat bahwa ketika mutar yang sangat demikian, min haitsu maslahat, dia melihat bahwa enggak mengapa. Tidak mengapa. Nah, misalnya ditanya tentang masalah demikian, orang ini tidak tahu jawaban, tapi wukuf, dia mendapati suatu qaul, suatu pendapat yang terdahulu, dia mengatakan Syekhul Islam yara bi jawazi dzalik. Misalnya. Ini namanya sama taklid, sebab dia fatwanya ngikut. Dia tidak membahas sendiri permasalahan. Baik. Nah, karena tidak ada waktu, tidak ada kemampuan waktu untuk melihat permasalahan, maka labas. Tidak mengapa di situ dia mengatakan fulan bin fulan yara kadza, atau alim fulan yara jawazi dzalik. Seperti itu. Wa syarra ba'duhum li jawazi taqlid ala takuna al-mas'alatu min usuluddin. Sebagian para ulama memberikan persyaratan bolehnya taklid jika masalahnya ini bukan termasuk usul ad-din, bukan permasalahan pokok dalam agama ini, masalah akidah, masalah tauhid, ini mereka mengatakan tidak boleh taklid. Alladhi yajibu i'tiqaduha, yang wajib untuk meyakininya. Lianna al-aqaidah yajibu al-jazmu fiha, karena masalah-masalah akidah, masalah yang harus kamu bisa wajib untuk memastikannya, tidak boleh ragu-ragu, sehingga tidak boleh dengan dhon. Sedangkan taklid adalah sesuatu yang dhon. Ini sebagian para ulama memberikan persyaratan demikian, bukan di dalam masalah usul dan masalah akidah.
Waraji'an dari kalaysa bisyart. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan yang benar bahwa yang demikian adalah bukan syarat. Bukan syarat. Li'umumi qali ta'ala fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun wal ayat fi siyaqil itsbati risalah wa huwa min usuluddin. Wa li'anna al-'amila yatamakan min ma'rifatil haqqi wa bi adillatihi. Karena seorang ami ya, bukan alim. Ami ini bukan alim, tidak punya kemampuan untuk mengenal hak dengan dalil-dalilnya. Misalnya, sama orang ami misalkan ditanya, Pak, hukum salat 5 waktu apa? Wajib. Tanya dalilnya, mampu? Dia tahu dalilnya sekarang. Mampu? Coba kamu aja tanya, dalilnya mana? Berarti ami. Orang ami itu maksudnya tahu hukum tapi enggak punya kemampuan untuk tahu apa? Dalil. Seperti orang umum secara umum. Salat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Enggak ada yang mengatakan enggak wajib istilahnya. Oh, mereka wajib. Cuman kalau kamu tanya dalilnya mana, kamu bisa tempelin. Kamu dalil-dalilan segala. Enggak usah, ini udah jelas kamu kok kita tanya dalil. Ya? Iya enggak? Iya kan, tahu kan? Orang umum, secara umum kita. Hatta hujjah kan ditanya, hujjah. Salat 5 waktu hukumnya apa, hujjah? Sunnah. Hah? Apa? Wajib. Dalilnya? Enggak tahu. Iya kan? Ini kita kategorinya berarti amin. Puasa Ramadan misalnya. Orang umum kan puasa rata-rata puasa Ramadan ya. Walaupun ada yang puasa 1 kali awal saja. Tapi secara umum kan puasa ini. Meyakini kalau sampai pun orang Ramadan makan. Ada orang di warung lagi makan. Pak, apa kamu puasa? Wajib. Tapi kok makan? Wajib. Tahu puasa Ramadan wajib. Cuman mereka tidak punya kemampuan untuk mengenal dengan dalilnya. Beda dengan talibul ilmin. Misalnya Yakub tanya, apa puasa Ramadan ya hukumnya? Ada dalil? Kalau nggak bisa berarti ami. Berarti masih ami. Saya kira tahu dalilnya, enggak juga. Coba si ini Ibrahim puasa Ramadan wajib mustahab? Wajib. Aina dalil? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu ya. Jelas. Baiklah. Jika orang-orang ami nggak punya kemampuan untuk mengenal al-haq dengan dalil-dalilnya, itu ami. Tapi tahu puasa Ramadan wajib, salat 5 waktu wajib, tahu. Baiklah. Tahu mereka ini. Salat tarawih. Apa salat tarawih? Bukan wajib. Sunnah. Tapi tahu dalilnya? Ya, dalilnya salat tarawih di bulan Ramadan. Rasulullah juga salat 5 waktu setiap hari. Allah musta'an. Baiklah. Ini contoh ami, orang ami ya. Salat Jumat, orang awam ditanya, kamu kalau tanya orang awam atau UB coba, salat Jumat hukumnya apa, UB? Wajib, hanya dalil. Hah? Kalau ditanya, pokoknya wajib lah, ini berarti masih ami. Kenapa? Karena tahu hukum nggak tahu dalil. Sehingga ma'rifatul haknya tidak sampai kepada apa? Dalil.
Karena yang penting Abu tahu wajib lah. Itu. Seperti itu. La yatamakan min ma'rifatil haq bi adillatihi, tidak punya kemampuan untuk mengenal al-haq dengan dalil-dalilnya. Fa in ta'addara alaihi ma'rifatul haqq bi nafsihi, jika dia tidak mampu untuk mengenal hak dengan sendirinya, tidak bisa membahas. Kamu kata siapa wajib? Pokoknya kata orang dulu, kata guru-guru kita salat 5 waktu wajib. Kata guru-guru kita puasa itu wajib. Buktinya kalau bulan puasa orang pada puasa semua. Artinya dengan kebiasaan manusia saja. Seperti misalnya orang berwudu. Apa hukumnya wudu? Pokoknya wudu kalau mau sholat pasti wudu lah. Nggak tahu wajib apa-apa, tapi menurut sudah kebiasaan itu kalau mau sholat pasti apa? Wudu. Contoh orang mau ke masjid, pasti kan lewat tempat wudu dulu. Pada wudu baru masuk. Itu wudu sebelum sholat. Jadi nggak punya kemampuan untuk menang. Fa'itadar alim ma'rifatul haq bi nafsi, jika dia tidak punya kemampuan untuk mengenal hak dengan sendirinya, nggak bisa membahas, ya, nggak bisa mendatangkan dalil dari Al-Quran, Sunnah sehingga tahu ini wajib karena ini. Contoh, kalau orang yang tidak mampu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila. Berarti di sini menunjukkan wajib. Idza qumtum ila sholati faghsilu, berwudu singkatnya. Jika kalian hadas mau sholat wajib berwudu. La tuqbalu sholatul bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min hulurin. Berarti wajib, tidak diterima sholat ini. Nah ini mampu istinbat, namanya bukan amin. Dan juga dalam hadis datang la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima sholat orang yang hadas sampai dia berwudu. Walaupun mau sholat berapa kali, kalau sudah hadas nggak berwudu ya berarti terima. Berarti ini syarat betul wajib. Nah, dia mampu. Ada kisah, makanya kisah antara Abu Salma dan Ummu Salma. Abu Salma sama sahabi, dia sholat kentut. Ditegur sama istrinya, kalau sholat itu kentut batal, harus ngulangi. Malah Abu Salma mukul Ummu Salma. Datang pada Nabi SAW mengadukan perkara tersebut. Apa kejadiannya begini? Nah ini namanya bukan amis, sebab dia mampu mendatangkan dalil dari kitab, dari sunnah, bisa istinbat. Berarti hukum wudu adalah syarat untuk sahnya apa? Sholat. Apa orang amis bisa begitu? Enggak bisa. Pokoknya apa? Wudu ya pokoknya kan begitu. Mau sholatnya wudu. Ya gitu. Pokoknya. Dari mana? Pokoknya nggak tahu. Yang penting dari dulu begitu. Saya terima kalau mau sholat ya wudu. Begitu kan? Nah, itu namanya ami. Artinya dia tidak punya kemampuan untuk mengenal hukum dengan sendirinya, tapi harus lewat orang. Beda dengan tadi talibul ilm yang bisa mendatangkan dalil min kitab wa min sunnah secara usuliyah, secara kaidah usul dan sebagainya. Baiklah, begitu. Baru dikatakan dia bukan ami. Tapi yang ami tadi, lam yabqa illa taqlidu, maka tidak ada kesempatan bagi orang yang tidak tahu kecuali hanya taklid. Tapi kalau dia bertanya kepada orang yang berilmu, ya, dan disebutkan dari yang menunjukkan hal tersebut, maka bukan taklid, karena dia sudah memenuhi perintah Allah Taala, fasadu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Liqouli ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Banyak kita di dalam boleh dikatakan dalam taklid seperti tashih hadis atau tad'if. Misalnya kita ditanya tentang suatu hadis. Baik, ad-dinu aqlun wa man la aqlalah la dinalah.
Atau ikhtilafu ummati rahmatun. Coba, apakah kamu sudah bisa menjabarkan permasalahan ini? Ikhtilafu ummati rahmatun, di mana kamu dapat hadis ini, di mana sebagainya? Tentunya kita tidak. Cuman kita bisa kita katakan Syekh Albani menghukumi bahwa ikhtilafu ummati rahmatun la asalah misalnya. Tidak ada asalnya ini. Ya, kamu nggak bahas, nggak membahas, nggak ngapa, cuman menukil. Ini namanya taklid. Ya? Namanya taklid. Beda dengan kamu kalau kamu punya kemampuan. Apa hukum hadis inamal amal biniyat? Hadis inamal amal biniyat akhrajahu Syekhan. Diulang oleh Syekhan. Siapa Syekhan? Umar. Bukhari dan Muslim. Wattafaqa ala sihhatihi. Wattafaqa ala sihhatihi. Semua keduanya ittifaq mengatakan hadis ini apa? Sahih. Dikeluarkan dengan tariq yang sahih. Semuanya rawi itu banyak sekali. Melihatkan dari Yahya bin Sa'id, an Muhammad bin Ibrahim, an Al-Qamah bin Waqqas, an Umar bin Khattab. Isnaduhu sahih. Nah, ini bukan taklid karena kamu mampu menjabarkan itu. Paham? Tapi kalau kamu ditanya, ma hukum tadawi bi albanil baqar? Apa artinya boleh? Subhanallah, sudah cuma senyum. Apa artinya Ibrahim? Muhammad. Apa tadi? Sama aja kalau begitu. Faham. Anda Abdul Rahman. Berobat apa? Apa hukum berobat dengan laban sapi, dengan susu sapi? Kalau yang kita minum sebenarnya halil. Kalau laban yang ngecut asam, yang sudah fermentasi bahasanya gitu. Apa hukum berobat dengan laban bakar? Boleh. Al-labanul bakar dawa min kulli syifa min kulli dawa min kulli hadis kita nggak perlu bahas, nggak punya kemampuan, cuman baca di silsilah sahihah ini dihasan oleh Syekh Albani bahwa labanul bakar dawa min kulli obat dari segala penyakit. Udah, ini namanya taklid. Kenapa? Kita nggak mampu untuk bahas sendiri, cuman baca sekedar baca dan kita kesandarkan hadis hasanahu Albani rahimahullah. Nah, misalnya gitu. Baik, ini perbedaan. Tapi lain dengan Imam Albani, ketika ditanya tentang masalah ini, dia utarakan permasalahan ini. Ya amin hadis kada wa fulan yang jama kada. Wah, ini namanya baru ini. Alim. Paham? Misalkan liyahmil hadzal ilma min kulli ummatin udulu. Bahwasanya akan membawa ilmu orang yang dari umat ini, dari segala generasi orang yang adil. Qala jaa hadzal hadits min as-sahabah. Fulan wa fi kulli turuq fi isnad kadza baru. Kalau mampu begitu baru bukan muqallid. Tapi kalau sekedar al-hadits hasanahu fulan, tak tulis namanya. Sama tak? Baik, nah. Dalam ilmu hadis, dalam ahkam ilmu hadis, tashih dan tad'if, banyak kita ini adalah yaitu mencontoh, taklid. Baik. Dan kita sandarkan kepada orang yang mengucapkan. Baik, nah. Karena hakikatnya ucapan fulan, ya. Ad-dinu aqlun wa man adina lahu la aqla lahu. Agama itu akal. Agama jangan pakai akal. Orang yang tidak punya agama tidak punya akal. Ini bahwa nanti dijabarkan oleh Imam Al-Albani sebagainya. Al-muhim kamu ingatnya, al-muhim hadis ini ada di silsilah dhaifah.
taklid. Begitu, kan gitu. Tapi lain dengan sahibnya, dengan Syekh Albani, bisa menerangkan ini kedudukannya, hadisnya di mana saja ini gitu. Ini perbedaan. Sehingga dalam ilmu hadis, dalam apa, banyak kita ini taklid, ya. Mengambil qaul muhaddis fulan tanpa kita punya kemampuan untuk membahas permasalahan tersebut. Tapi ini tidak mengapa, ya. Tidak mengapa taklid yang seperti itu. Karena hakikatnya ya tadi, karena dalam masalah ilmu hadis dan sebagainya. Makanya hadis la wudu'a liman lam yudhkar ismallah alaih. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan basmalah. Qala Ahmad la yasihu fi hadzal bab syai'. Tidak sah, tidak ada hadis yang sahih dalam bab ini satupun. Sehingga basmalah bukan syarat untuk wudu, sahnya wudu. Hanya bagi yang matan ini adalah mustahab. Kenapa hadis ini la yasihu fi hadzal bab syai'? Ini para ulama itu menyandarkan demikian. Khalas, Imam Ahmad itu sudah mengatakan demikian. Imam luar biasa, Imam Ahmad. Beliau sudah mengatakan la yasihu fi hadzal bab syai', khalas. Sebagian ulama mengatakan ngapain capek-capek membahas, ketemunya sama. Ya, ketemunya apa? Kamu bahas dari mana ketemunya sama. Enggak ada yang sahih. Tapi ada pendapat yang lain dari para ulama, maksud Imam Ahmad ini adalah per individu, per sanad, tidak sahih jika dikumpulkan. Nah, bukankah ini datang dari 12 sahabat tentang masalah basmalah sebelum wudu? Berarti ini menunjukkan anan hadis lahu aslan. Hadis ini punya asalnya. Memang kalau satu persatu enggak sahih, tapi kalau digabungkan terangkat. Ada yang pendapat ulama yang demikian juga ada. Baik, nah. Al-muhim begitu, Farhan. Paham? Al-muhim kita ini masih muqallid, ya. Bahkan bukan muqallid lagi, ya ami. Udah muqallid ya ami lagi. Ya, karena jadi kita belum ada apa-apanya. Walaupun sudah pegang kitab, belum ada apa-apanya. Kenapa? Dalam masalah-masalah kita nggak punya kemampuan nazar untuk melihat sendiri permasalahan ini hukumnya apa dan sebagainya. Bahasa Arab aja ditanya nggak tahu. Gimana Pak? Kalau inilah kadar kita, ya. Udah muqallid ya ami, ya kekurangannya banyak. Bukan kelebihannya banyak. Kekurangannya banyak, kekurangan Amir. Malah ngantuk. Tambah ngantuk ini nambah kurang lagi. Ya, entah ini saya sarankan kalau habis pulang, ya, pulang jualan kamu tidur dulu. Jangan motoran dulu. Habis jualan dah istirahat dulu setengah jam. Jangan motoran dulu. Ini nanti mengantuk. Kan gitu. Baik, nah, jadi itu ini maksud. Antum sudah mampu belum untuk menjabarkan satu permasalahan dalam satu hukum umat? Berarti muqallid, amin masih amin? Masih kita amin. Masih amin. Sehingga kalau kamu bisa, misalkan dalam masalah-masalah, misalnya ditanya, apa hukum makan daging onta? Batal nggak wudunya? Konon kabar sih ya. Konon kabar pernah dengar katanya sih batal katanya. Kamu kurang yakin juga. Ini namanya amin. Tapi kalau kamu bisa mendatangkan ja'a min hadis, ya, Jabir bin Samurah yang Sahih Muslim. Ya rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ana tawaddu min rumil ghanam. Qala in syi'ta. Qala ana tawaddu min rumil ibil qala na'am. Wah, khalas. Jabir dalil wa ja'a min hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Nah, dari dua sahabat. Berarti ini adalah membatalkan wudu, yakin enggak ada. Nah, ini berarti kamu udah bukan ami karena udah bisa kita itu.
Baik. Mahkumut takbil, hukum seorang suami mencium istrinya sebelum sholat, batal nggak wudunya? Kan ini masyhur, masyhur indah nas, iya ya, itu kan masyhur. Kalau sentuhan kulit batal, ya. Jadi salaman misalkan suami salaman dengan istri mau ke masjid, batal, iya. Betul. Ini umum betul bukan? Batal tuh. Gila. Anak laki-laki salaman dengan ibunya, batal. Tuh, kamu ini dalam masalah ini gimana? Kalau kamu mengatakan, wah, nggak tahu juga lah. Ya, hati-hatinya batal aja. Ini amil. Ini amil. Tapi kalau kamu bisa menjelaskan yang dimaksud misas, mas, yang dimaksud misas itu adalah bukan sentuhan kulit. Awala mastumunisa. Ini kan dalilnya di sini. Awala mastumunisa. Sebagian ulama pendapat lama mastumunisa mas sekedar menyentuh. Awala mastumunisa. Akan tapi ini tidak benar karena awala mastumunisa falam tajidu ma'an. Kaitannya dengan ini. Berarti ini bermakna khusus. Baiklah. Ibnu Abbas menafsirkan demikian. Baiklah. Dalilnya demikian. Utarakan. Permasalahan bisa dilihat. Berarti dan juga ketika Nabi SAW salat malam, Aisyah radhiyallahu anha muqtadidah baina yadayhi, tidur terlentang di depannya. Fa idza sajada ghamazani, jika Rasulullah sujud dia menyentuh saya. Nah, ini lagi salat menyentuh istri, batal enggak? Enggak batal ternyata. Nah, ini dalilnya. Berarti menunjukkan bahwa sekedar menyentuh salaman tidak membatalkan wudu. Ini dalil baru, kamu itu bukan amin. Tapi kalau kamu main otot aja, pokoknya kamu jangan. Nah, gimana? Enggak pokoknya. Dalil mana? Pokoknya. Ini punya amin. Baik, maka jadilah kamu, kita semua talibul ilm yang mampu untuk memeriksa, nazar, melihat suatu permasalahan. Baik, ini barulah keluar dari ami. Jika kita ini masih ami atau bukan berarti? Masih ami, berarti wajib harus belajar. Yang ami saja belajar, yang alim juga belajar. Bukan kalau sudah alim enggak belajar, ya bukan. Nah, Imam Tsauri mengatakan ketika ditanya man akhwajun nasi ilal ilm, qala alim. Siapa orang yang paling butuh pada ilmu? Siapa? Yang paling butuh alim. Sebab alim ini menjadi orang yang ditanya orang, ya kan? Apa ada orang tanya kepada pedagang terong pasar, Pak, sholat 5 waktu hukumnya apa? Ya nggak ada. Tanyanya adalah pada alim. Ya. Misalkan suami istri habis tengkar, kemudian suami mengatakan aku sampai mentalak. Apakah datang ke pedagang cabai di pasar? Maaf Pak pedagang cabai, saya minta hukumnya, ya enggak. Tanya langsung pada itu tuh orang yang hariannya menggeluti Al-Quran dan Sunnah. Konon kapan ini? Tanya ke sana, yang tahu hukum. Nah, sehingga orang alim itu orang yang paling butuh kepada ilmu, karena dia yang akan ditanya dan akan jadi sandaran. Baik, maka ketika misalkan masing-masing pulang ke tempat masing-masing, Ibrahim pulang ke Telete, orang Telete itu wah Ibrahim masih ditanya, kan begitu? Iya Ibrahim. Nah, tuh Ibrahim mantuk-mantuk. Iya betul. Farhan pulang ke Bogor, ya. Walaupun masih di sini Ami, iya Farhan. Tapi kalau sudah di sana, tanya Ustaz Farhan. Nah, yang habis belajar. Ya gitu. Bukan itu ada orang dari Jepang bawa duit tanya ke sana. Ya enggak. Tanya kepada orang yang habis belajar.
Baik, makanya secara nyata, orang yang paling butuh pada ilmu adalah justru alim. Karena yang ditanya permasalahan siapa? Alim. Para pedagang tanya kepada alim, para aktiba, para dokter tanya kepada alim, muhandisun tanya kepada alim. Semuanya tanya kepada alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan fas'alu ahla cabe. Bukan. Bukan. Iya, pergi. Baik tak? Baiklah. Makanya demikian, thalabul ilm enggak putus. Thalabul ilm itu tidak ada putusnya. Terus. Baik. Jadi jangan merasa saya sudah lama kok thalabul ilm. Berapa? Tahun. Kan udah 12 bulan. Enggak ada apa-apanya. Thalabul ilm itu terus menerus, ya. Natlubu talab minal ilm madama ma dumna najidu man yu'allimuna. Kita menimba ilmu selama masih ada yang mengajari ilmu. Kakak beradik beranak terus. Rofi sama Hud tepat. Baiklah. Oleh karena itu persiapan, maksudnya bukan persiapan tapi langkah-langkah, ya. Langkah yang paling penting dalam thalabul ilm, hifdzul Quran. Itu awal, hifdzul Quran. Karena itu asas, dasar. Semua ilmu diambil dari Al-Quran. Man min haditsin ila walau aslun fil Quran. Ini qaul Imam Syafi'i. Ya, dalam risalah. Dalam risalah Imam Syafi'i beliau mengatakan artinya tidak ada suatu hadis kecuali punya asal pokok dalam Al-Quran. Ya, itu punya. Tidak ada suatu hadis kecuali ada asal pokok dalam Al-Quran. Hifdzus sunnah. Sikit-sikit tiap hari. Sedikit tapi setiap hari. Baiklah. Kemudian juga belajar qawaid wal usul supaya paham. Kemudian ma'rifatul lughah kuat. Kemudian setelah itu mutalaah, menelaah dan mutalaah kitab-kitab para ulama. Yang kita kadang baca usul salasah bertahun-tahun saja belum selesai. Belum. Nah, iya gimana? Baiklah. Baik, subhanallah alhamdulillah.